Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam model evaluasi program pendidikan ya. Nah, ada banyak banyak eh, ragam ya model-model evaluasi eh, pendidikan yang eh, evaluasi program pendidikan ya. Nah, di antara yang paling eh, apa banyak dipakai orang itu adalah eh, model evaluasi CIPP ya. CIPP itu singkatan dari konteks, input, proses dan produk gitu. Nah, ini dikemukakan oleh Stavelbeam dan Slingford pada tahun 1985 ya. Nah, eh, model evaluasi ini memang sebuah pendekatan ya pendekatan evaluasi ya yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Ya. Jadi konteks itu adalah konteks evaluation to serve planning decision ya. Jadi pertama kita mengevaluasi tentang bagaimana perencanaan dari eh, program itu. Ya. Kemudian input evaluation structuring decision ya. Jadi bagaimana eh, apa pengaturan ya structuring itu adalah tingkatan ya dari keputusan itu. Tingkatnya keputusan itu bagaimana. Kemudian proses evaluating to serve implementing a decision ya. Jadi bagaimana keputusan dalam eh, proses ya proses dari evaluasi sendiri itu eh, apa yang dilakukan gitu ya evaluasi program itu. Nah, prosesnya baik bisa metode, media, ya, sistem penilaiannya, gitu ya, materinya, gitu ya. Itu bicara tentang proses dari sebuah program. Kemudian produk evaluation to serve recycling decision, ya. Jadi tentang produk atau keberhasilan dari program itu ya kita evaluasi itu seperti apa. Nah ini adalah model evaluasi yang sangat populer, yang paling banyak dilakukan orang karena dianggap memang sangat utuh gitu ya sejak dari perencanaan gitu ya, kemudian kesiapan gitu ya sampai kepada proses dan produk atau keberhasilan dari program tersebut. Nah, itu itu model CIPP. Ya. Kemudian yang kedua adalah model evaluasi UCLA. UCLA terkenalnya ya. Ini adalah nama sebuah perguruan tinggi, University California, Los Angeles gitu ya. Nah, ini dikemukakan oleh Alkin ya tahun 1969, di mana evaluasi ini adalah suatu proses meyakinkan keputusan memilih informasi yang tepat dengan mengumpulkan dan menganalisa informasi ya sistemik gitu ya. Nah ini memang berangkat dari sebuah program ya studi ya program studi ya di sana di Universitas California itu yang memang dia memfokuskan pada persoalan asesmen. Nah, apa saja yang dilihat? Ya, pertama adalah sistem asesmen, yaitu memberi informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Jadi sistem dari program itu gimana tuh sebenarnya kan gitu. Kemudian program implementation yaitu informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu ya secara tepat atau juga sudah direncanakan gitu ya. Jadi gimana implementasinya tepat enggak. Kemudian program improvement ya memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi ya dan bagaimana program itu bekerja improvement. Kemudian program certification itu memberi informasi tentang nilai atau kegunaan dari program itu. Ini model yang kedua ya. Jadi dia melihat dari sisi sistemnya program itu, lihat dari sisi planningnya ya, kemudian pelaksanaannya sampai juga ya bagaimana program itu bekerja ya dan lalu
oh, apa sih kegunaan dari program itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah model evaluasi Brinkerhoff. Ya, ini ditemukan oleh Brinkerhoff pada 1983. Dia mengemukakan ada tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan pengembangan elemen-elemen yang sama. Yaitu apa? Ya tadi fix versus emergency evaluation design. Jadi dilihat eh, fixnya, ya. Jadi harusnya itu gimana dengan mengevaluasi ketika apa desain ap- perencanaannya itu adalah emergent. Jadi kita menilai, oh itu kenapa program itu jadi berubah begitu ya, karena itu ada emergency, saya kan gitu. Nah, bisa juga dilihat dari formatif dan sumatif. Kalau formatif itu bicara tentang eh, monitoring. Jadi berjalannya program itu bagaimana, ya. Baik, kemudian sumatif, alasan yaitu berakhirnya atau keberhasilan dari program itu gimana. Nah, jadi kalau formatif itu adalah monitoring, sumatif itu adalah evaluating, maka sering dikenal dengan MONEF. Itu model Brinkerhoff ya. Kemudian eksperimental dan quasi eksperimental design versus natural. Natural atau unobtrusive inquiry. Ya, jadi eh, satu uji coba, ya apakah program itu satu uji coba yang memang eksperimen murni atau kuasi eksperimen, ya desain, eh, ya berhadapan dengan natural, natural inquiry. Ya, jadi eh, pendalaman secara natural, ya, secara natural. Itu eksperimen atau memang itu pendalaman dari satu yang sifatnya alami, gitu misalnya asli, gitu ya. Nah itu Brinkerhoff ya. Jadi kalau kita eh, apa melakukan penilaian sebuah kalau si program kok menggabungkan antara itu MONEF misalnya monitoring sama evaluasi, maka itu masuk Brinkerhoff ya ta. Fix emergency ya ta, eksperimen sama natural, nah itu Brinkerhoff. Oke, selanjutnya adalah model evaluasi stick dan model contenance. Nah, menurut model contenance, penilaian harus mengandung langkah-langkah berikut, yaitu menerangkan program, melaporkan keterangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan, mendapatkan, menganalisis, ya, melaporkan kembali, analisis itu kepada pelanggan. Stake menekankan pada dua jenis operasional, description dan pertimbangan, serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program. Nah, ini. Jadi evaluasi program itu ada tiga fase. Pertama persiapan, kita evaluasi gimana persiapannya, kemudian bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasilnya. Nah, itu. Jadi sangat simple ini kalau stick itu ya. Pokoknya persiapannya gimana, evaluasi prosesnya gimana, transaksi ada, kemudian eh, hasilnya seperti apa. Menilai pada tiga aspek itu. Selanjutnya adalah model evaluasi Matt Vessel dan Michael. Ya, ini dikemukakan oleh beliau berdua pada tahun 1967. Ya, dapat digunakan oleh guru dan evaluator program. Dalam strategi model Matt Vessel dan Michael terdapat 8 langkah, yaitu satu, keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat harus ikut. Ya, kemudian masyarakat itu siapa? Ya masyarakat stakeholdernya itu orang tua, ahli pendidikan, peserta didik, ya, semua itu masuk masyarakat. Pengembangan tujuannya gimana dulu ya, memilih tujuannya, skala prioritasnya gimana. Kemudian menerjemahkan tujuan menjadi bentuk tingkah laku. Dan pengembangan pengajaran. Menyusun dan mengadministrasi ukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Menganalisis hasil pengukuran, menginterpretasikan dan mengevaluasi data. Empat, menyusun rekomendasi untuk mengembangkan pengajaran. Nah, ini jadi ada 8 langkah untuk evaluasi Matt Vessel dan Mikael. Ya, jadi ini
ada 6 model-model evaluasi yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, meskipun belum sampai mendetail ya. Nanti kita detailnya adalah pada pertemuan berikutnya akan kita praktekkan, ya. Kita melakukan evaluasi program ke lapangan, ya, sehingga konsep ini bisa lebih difahami oleh para mahasiswa. Baik, ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.